terdiri dari Giska Melia Putri, Astri Fitriani, Dewi Purwanti, Deni Salopita, dan Reza Marsanda Aprilia. Apakah Anda mengenal iPhone ataupun iPad atau MacBook? Produk-produk dari salah satu perusahaan teknologi terbesar ini sangat lazim digunakan oleh banyak orang di seluruh belahan dunia. Sekarang, tidak ada orang yang tidak melihat Apple. Dari remaja hingga lansia pun sudah mengenal dan melihat produk dari perusahaan teknologi ini. Tetapi, bagaimana awal mula perusahaannya? Tentunya Apple tidak dibangun dalam semalam dan tanpa usaha yang keras seperti sejarah radio di Indonesia dan dunia. Penemuan komputer pertama yang mengguncang dunia. Perusahaan Apple pada mulanya dibuat pada 1 April 1976 oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak yang sudah berteman dekat sejak lama. Awal mulanya, perusahaan Apple bermulai di garasi rumah Steve Jobs dengan perlengkapan seadanya. Misi mereka dalam membangun komputer Apple pertama adalah untuk mengubah sudut pandang masyarakat mengenai komputer, di mana mereka ingin membangun komputer yang kecil dan ramah pengguna yang dapat ditempatkan di rumah atau di kantor dengan mudah. Apple I merupakan penemuan komputer pertama yang dibuat dari awal oleh Wozniak. Komputer tersebut berbentuk seperti mesin ketik tanpa monitor, keyboard, atau casing. Maka dari itu, Apple I tergolong sebagai produk komputer yang tidak sempurna. Tetapi, pada era tersebut, kebanyakan komputer memang belum memiliki monitor untuk menampilkan visual. Oleh karena itu, aneh bagi pengguna Apple I untuk memerlukan keyboard terpisah dan menggunakan TV sebagai layarnya. Justru, penemuan Wozniak ini menjadi sangat penting pada era tersebut, karena suatu komputer dapat dibangun dengan komponen sederhana dan dapat menampilkan visual dengan dukungan TV. Sementara itu, lowongan kerja yang berada di bagian bisnis berusaha untuk meyakinkan para investor bahwa komputer pribadi akan melonjak tinggi di masa depan. Setelah berusaha untuk mendapatkan investor, akhirnya pekerjaan berhasil menarik Mike Markula yang memberikan investasi sebesar $250.000 dan bekerja untuk Apple sebagai pekerja ketiga dari perusahaan tersebut. Pada tahun 1977, Wozniak membangun komputer berikutnya sebagai produk kedua dari perusahaan Apple, yaitu Apple II. Penemuan komputer inilah yang berhasil mengguncang dunia dengan visual yang berwarna serta aplikasi fisikal yang bekerja seperti Microsoft Excel sekarang. Dengan adanya fisikal, Apple dapat menjual komputernya kepada konsumen bisnis atau kantor. Inilah awal mula dari sejarah berdirinya Apple. Perkembangan perusahaan Apple pada tahun 1978 sampai 1983. Setelah peredaran Apple II, perusahaan Apple memiliki kantor sendiri dan pegawai pada tahun 1978. Pada tahun 1979, para insinyur Apple diizinkan untuk mengunjungi perusahaan Xerox PARTS dan mempelajari ilmu teknologi dan komputer di kampus PARTS. Xerox PARTS merupakan perusahaan yang terkenal secara mendunia untuk prestasi teknologinya. Maka dari itu, Steve Jobs memutuskan untuk berkunjung ke perusahaan tersebut untuk menuntut ilmu. Pada tahun 1980, Apple III telah dikeluarkan dan dimasukkan ke pasar sebagai komputer yang berfokus untuk bisnis. Komputer ini dikeluarkan sebagai upaya persaingan dengan IBM dan Microsoft yang saat itu juga sedang naik daun. Tetapi Apple III ternyata hanya percaya diri sementara dari Apple, dan kemudian Xerox PARTS membuat Jobs untuk berpikir ke arah yang berbeda. Perusahaan Xerox PARTS meyakinkan pekerjaan bahwa masa depan sebuah komputer merupakan komputer dengan antarmuka pengguna grafis. Maka dari itu, Jobs menciptakan komputer baru bernama Lisa dengan adanya perangkat GUI. Tetapi pada saat dikeluarkan pada tahun 1983, Lisa tidak mengalami penjualan yang melonjak karena harganya yang mahal dan tidak memiliki perangkat lunak pendukung yang cukup. Maka dari itu, Jobs memulai proyek berikutnya, yaitu Apple Macintosh.
Perkembangan perusahaan Apple pada tahun 1983 sampai 1997. Macintosh mengalami penjualan yang cukup tinggi, tetapi tetap belum bisa mengalahkan penjualan dari IBM. Saat inilah di mana Jobs dan Scowley bercekcok. Jobs ingin mengerjakan proyek sesuai dengan caranya sendiri, sedangkan Scowley ingin pengawasan ketat dalam pengeluaran produk baru setelah mengalami bencana penjualan dengan Lisa. Karena ketidaksepahaman, pekerja keluar dari perusahaannya sendiri pada tahun 1985 dan Wozniak juga keluar pada tahun yang sama. Pekerja keluar dari Apple dan membangun perusahaannya sendiri bernama Next. Hingga pada tahun 1990, Apple berkembang sangat pesat di bawah pimpinan Scowley. Hal ini terjadi karena perencanaannya yang telah dibuat sebelum dia keluar dari Apple. Pekerja membuat hubungan dengan perusahaan kecil bernama Adobe yang membuat Adobe Portable Document Format yang dapat kita kenal sekarang sebagai kata PDF. Suatu perusahaan berhasil menciptakan fenomenal yang dikenal sebagai desktop publishing. Tetapi beberapa tahun ke depannya, Apple mulai mengalami penurunan setelah kejayaannya pada tahun 1990 karena kalah dengan Microsoft yang pada saat itu mengeluarkan produk Windows. Bahkan pada tahun 1996, Apple tak percaya akan bangkrut dan tutup. Hal itu terjadi hingga tahun 1997, di mana Apple akhirnya membeli perusahaan Next untuk menarik Jobs kembali ke Apple. Perkembangan perusahaan Apple dari tahun 1997 hingga sekarang. Disinilah bagian akhir dari sejarah berdirinya Apple, di mana setelah Jobs diangkat menjadi CEO, Apple mengalami titik balik yang drastis hingga berjaya lagi. Pekerjaan membentuk aliansi dan bekerja sama dengan Microsoft untuk menciptakan softwarenya sendiri yaitu Mac. Selain itu, Jobs juga mulai memperkenalkan iBook sebagai laptop personal, iPod sebagai alat untuk mendengar musik, dan menciptakan software iTunes sebagai produk berbasis musik. Meskipun penjualan produk tersebut melonjak tinggi, penemuan terbesarnya yang membuat Apple berjaya dan dikenal hingga sekarang adalah penemuan iPhone pada tahun 2007. Hasil kerja keras dalam membangun Apple kembali menjadi warisan terbesarnya setelah beliau meninggal pada tanggal 5 Oktober 2011. Sekian pemaparan singkat tentang sejarah Apple serta kebangkitannya setelah mengalami kebangkrutan. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk terus belajar dalam setiap masalah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.